Ini saya akan menjelaskan tentang contoh penggunaan persamaan Lagrange. Diberikan ada suatu benda yang bermassa M, bergerak dengan garis lurus ke sana, dengan kemiringan tertentu, lintasannya seperti pada gambar. Tentukan persamaan Lagrange-nya. Ya teman-teman, di sini kecepatannya konstan. Persamaan Lagrange-nya, kalau dalam sumbu X, persamaannya adalah D per dt do L per do X dot kurang do L per do X sama dengan 0, dan pada sumbu Y-nya D per dt do L per do Y dot kurang do L per do Y sama dengan 0. Kalau dalam penurunan rumus, saya gunakan ini sebagai Q1 dan ini sebagai Q2. Tapi karena di sini variabelnya adalah X dan Y, maka Q1 adalah X dan Q2 adalah Y. Ini bisa saja X dan Y, bisa saja R dan theta dan sebagainya. Tapi karena soal ini lebih gampang menggunakan X dan Y, maka di sini menggunakan variabel X dan Y. Perhatikan bedanya ini adalah X dot turunan pertama terhadap waktu, dan Y dot adalah dy per dt, turunan pertama terhadap waktu, dengan L adalah energi kinetik T dikurangi dengan energi potensialnya. Sekarang kita akan menyelesaikan persamaan ini dengan L adalah energi kinetik. Nah, di dalam gambar ini ada energi kinetik apa saja? Ada gerakan dalam arah sumbu X dan arah sumbu Y. Berarti 1/2 mv X kuadrat ditambah 1/2 mv Y kuadrat. Perhatikan Vx. Vx adalah turunan pertama terhadap posisi, yaitu X kuadrat dan Y kuadrat. Nah, ini 1/2 M. 1/2 M ini saya faktorkan keluar. Ini adalah T. Sekarang energi potensialnya. Teman-teman perhatikan, untuk gerak lurus seperti ini, tidak ada gravitasi, tidak ada percepatan ke bawah dan lain sebagainya. Maka di sini tidak ada perubahan potensial. Maka hasilnya di sini adalah 0, karena tidak ada energi potensial pada gambar. Sekarang kita coba do L per do X adalah turunan parsial dari fungsi ini terhadap X. Perhatikan, X dot di sini dengan X di sini tidak sama atau beda. Jadi, kalau di sini tidak ada X, maka semua dianggap angka. Sehingga ini diturunin, totalnya adalah sama dengan 0. Kemudian do L per do X dot. Nah, di sini kan ada variabel X dot. Yang Y dot kuadrat tentu saja dianggap angka, jadi hasilnya sama dengan 0. Maka 1/2 M X dot kuadrat ketika diturunkan 2 dikali ke depan, maka hasilnya sama dengan mx dot. Sedangkan yang 1/2 m y dot kuadrat diturunkan terhadap x dot, hasilnya sama dengan 0. Karena ini adalah x dot, di sini y dot, jadi y dot kuadrat dianggap angka. Kita lihat, pertama tadi kita menyelesaikan do L per do X dot yang hasilnya sama dengan mx dot. Lalu sekarang kita akan menghitung persamaan ini, maka d per dt do L per do X dot hasilnya sama dengan mx double dot, turunan dari mx dot terhadap waktu. Jadi tadi kita sudah menghitung do L per do X dot yang hasilnya adalah mx dot. Mx dot diturunkan terhadap waktu. Tentu saja m adalah konstan, massa tidak berubah terhadap waktu. Jadi x dot diturunkan lagi terhadap dt, hasilnya menjadi mx double dot. Double dot adalah turunan kedua dari dot x terhadap waktu. Kita lihat
Pada persamaan ini, do L per do X dot kurang do L per do X berarti do L per do X dot hasilnya mx double dot dikurangi do L per do X hasilnya adalah 0. Maka mx double dot dikurangi 0 hasilnya sama dengan 0. Maka kita dapatkan x double dot sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke variabel y. Di sini kita lakukan dengan langkah yang sama, yang y-nya do L per do y. Jadi semua persamaan ini diturunkan terhadap y. Di sini tidak ada variabel y, maka semuanya adalah angka yang turunannya sama dengan 0. Do L per do y dot. Nah, y dot kan ini. Yang ini tidak ada y dotnya. Berarti hasilnya adalah 0. Turunannya 1/2m dikali y dot kuadrat diturunkan terhadap y dot. Maka hasilnya adalah m y dot. Nah, sekarang bentuk yang ini diturunkan lagi terhadap waktu. Berarti d per dt dari do L per do y dot, maka m-nya kan konstan. Jadi y dot yang diturunkan terhadap waktu hasilnya adalah m y double dot. Y double dot adalah turunan kedua dari y dot terhadap waktu. Nah, sekarang kita perhatikan pada persamaan ini, d per dt do L per do y dot kurang do L per do y. Berarti do L per do y dot kan hasilnya sama dengan m y double dot dikurangi dengan do L per do y. Ini kan hasilnya sama dengan 0. Maka hasil pengurangan dari m y double dot dikurangi dengan 0, maka hasilnya sama dengan 0. Maka didapatkan y double dot sama dengan 0. Y double dot adalah turunan kedua terhadap waktu. Maka kesimpulannya, turunan kedua dari y double dot terhadap waktu adalah 0. Teman-teman, x double dot ini adalah percepatan. Kan percepatan dalam arah sumbu x-nya adalah 0. Percepatan dalam arah sumbu y-nya adalah 0. Maka tidak heran memang lintasannya lurus. Kalau dalam arah sumbu y ada percepatan, pasti ininya tertarik melengkung. Kalau dalam arah sumbu x ada percepatan juga, pasti ini juga akan melengkung. Tetapi karena ini garis lurus, maka seperti yang sudah kita dapatkan, percepatannya adalah 0. Sekian dan terima kasih.